Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, memulai sesuatu yang baru bukanlah sesuatu yang mudah. Apa-apa yang telah berlalu, yang kita alami di masa lampau, masih sering menyelimuti hati dan hidup kita dan mempengaruhi kita untuk selalu menoleh ke belakang. Namun mendengar firman Tuhan dari bacaan-bacaan pada hari ini, kita diingatkan bahwa hidup ini menuju ke depan dan bukan ke belakang. Karena itulah kita misalnya dalam bacaan yang pertama tadi mendengarkan peringatan ini. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi Tuhan menghendaki agar apa yang telah lewat biarlah berlalu. Sekarang kita memasuki saat yang baru. Saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seperti ditegaskannya sekali lagi dari bacaan yang pertama tadi, Aku hendak membuat sesuatu yang baru dan Aku akan memberi minum umat pilihanku. Saat yang baru itu adalah saat sukacita. Kita menyongsongnya dengan gembira, dengan sukacita. Dan itulah yang disaksikan, diberi kesaksian dalam hidup Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. Kita ingat seorang Paulus adalah seorang yang masa lampaunya itu penganiaya umat Kristus. Dan pengalaman itu bisa saja membelenggu dia dan tidak mampu untuk bergerak ke depan. Tetapi sebagaimana kita dengar kesaksiannya dalam bacaan yang kedua tadi, dia memandang ke depan. Tidak berarti bahwa dia tidak belajar dari masa lampau. Pengalaman di masa lampau itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna. Tetapi ketika itu menentukan sikap hidup kita pada zaman ini, sehingga mengakibatkan kita lebih memandang ke belakang daripada ke depan, itu membunuh perkembangan kehidupan kita. Nah, menyongsong hal yang baru dalam kehidupan ini, melepaskan apa yang belenggu, yang berupa pengalaman di masa lampau, itu diungkapkan dengan indah oleh Yesus dalam kata-katanya kepada perempuan yang kedapatan berbuat dosa itu, berzina. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang.
Wanita ini diminta untuk berjalan ke depan, pergi tanpa dibelenggu oleh pengalaman buruk masa lampau yang membuat dia tidak bisa bergerak lagi menuju ke depan. Dia harus melepaskan diri dari pengalaman kedosaan di masa lampau untuk menyongsong hidup yang baru dalam kasih Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Santo Agustinus ketika mengisahkan kembali kisah perempuan malang ini, melukiskannya dengan amat indah tentang kerahiman Allah yang terpancar dari wajah gambar sang kerahiman Allah itu, yaitulah Yesus sendiri. Dalam Yesus kita melihat kerahiman Allah. Pada saat semua penuduh perempuan itu pada mengundurkan diri, akhirnya tinggallah, itulah yang dikatakan oleh Santo Agustinus, tinggallah hanya dua, yaitulah misera et misericordia. Misera artinya dia yang menderita, dia yang malang, dan dimaksudkan perempuan itu, et dan misericordia, belas kasih. Artinya Yesus sang belas kasih dari Allah. Dengan pancaran kerahiman dan belas kasih ilahi, wanita yang kedapatan berbuat dosa itu dipanggil untuk memasuki hidup baru. Ya, hidup baru. Ia diminta untuk tidak menoleh ke belakang dan membiarkan hidupnya dibelenggu oleh pengalaman pahit dan memalukan dari masa lampau itu. Ia diminta untuk tidak menoleh ke belakang ketika kepadanya diperintahkan oleh Tuhan sang belas kasih itu, pergi, bergerak, maju dalam hidup baru. Namun dia dapat pergi dan memulai hidup yang baru itu, ia harus berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi syaratnya adalah sungguh memulai hidup yang baru. Dan Santo Agustinus berkata, jangan berbuat dosa lagi adalah kata-kata yang tandas dari belas kasih Tuhan agar wanita itu melakukan apa yang dalam tradisi gereja disebut askese pertobatan. Apa yang dimaksudkan askese pertobatan? Itulah berarti berusaha mempertahankan pertobatan itu yang baru dimulai. Selama masa Prapaskah, Ibu Gereja mengundang kita untuk menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Dan pada saat itu memang kita menyesali dosa-dosa kita. Tetapi mempertahankan
sesal itu dalam hidup berkelanjutan kita selanjutnya seringkali tidak mudah. Menyesal pada satu saat itu kiranya masih mudah, tetapi mempertahankan itu selanjutnya, dan itulah yang dimaksud dengan askese pertobatan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita diundang untuk bertahan dalam pertobatan itu selanjutnya. Dan di sanalah kita butuh belas kasih Tuhan. Di sanalah kita butuh kehadiran Sang belas kasih Tuhan, dan tidak lain itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau Yesus sebelum naik ke surga memberi janji, "Jangan takut, hai kawanan kecil, aku menyertai kamu hingga akhir zaman." Itu janji yang tidak pernah dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Yang melupakannya adalah kita, mudah melupakannya. Nah, oleh karena itulah khususnya pada masa Prapaskah ini, mari kita camkan kehadiran wajah belas kasih Tuhan yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kalau demikian, karena Dialah yang hadir dalam menemani perjalanan siara kita ke depan dan bukan ke belakang, lewat Roh-Nya, lalu apa yang disebut askese pertobatan, bertahannya pertobatan itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam perjalanan siara ke depan akan mampu kita laksanakan. Dan khususnya untuk masa Prapaskah, masa pertobatan yang masih sisa ini, marilah kita memandang wajah belas kasih Allah itu yang hadir dalam diri Yesus Kristus, khususnya ketika Dia berbelas kasih kepada wanita yang oleh kaum agama yang merasa diri serba suci itu mau menghukumnya, tetapi ketika ditantang, siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi? Satu persatu orang-orang yang menganggap diri tokoh agama, serba saleh itu, calon surga itu, diam-diam pada pergi tanpa berbuat apa-apa. Artinya apa? Ketika Tuhan menunjukkan inti hidup mereka, bahwa mereka sesungguhnya bukanlah manusia serba suci, mereka mengakui itu tanpa kata-kata, tetapi dengan perbuatan pergi diam-diam. Betapa mudahnya kita mengadili sesama kita, tetapi tanpa menyadari bahwa kita pun adalah manusia lemah. Karena itu, pelajaran lain yang dapat kita tarik dari kisah Injil pada hari ini adalah supaya kita tidak terlalu mudah mengadili sesama kita yang kita anggap pendosa. Tuhan memberkati kita. Amin.